Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-44 dalam tema kamu harus memberi mereka makan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, kami boleh menikmati hari-hari hidup, sehingga saat ini Tuhan memberi lagi kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami bermohon kiranya hikmat Engkau taruh bagi kami, agar supaya kami memahami apa kehendak firman-Mu, sehingga kami hidup dari firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang boleh memberi contoh teladan yang baik di komunitas dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-44. Dalam perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti sehingga 200 dinar, seharga 200 dinar untuk mereka, untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu,
Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bulan Juni adalah bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Sebab pada tanggal 12 Juni kita akan merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Nah, ratusan tahun para sending mereka sudah datang dari benua Eropa. Mereka datang ke Indonesia, secara khusus lagi di tanah Minahasa. Mereka memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang Minahasa di zaman dahulu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pasti ketika mereka datang, keadaan tanah Minahasa di zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Karena sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Zaman dulu sangat terbatas, saudara. Sehingga memang bisa disadari bahwa bagaimana para sending ini mereka beradaptasi, mereka menyesuaikan diri, mulai dari bahasa, kemudian makanan, adat istiadat, dan seterusnya. Tetapi saudara, kita mau katakan, ini semua adalah pekerjaan Roh Tuhan yang telah menjumpakan para sending dengan nenek moyang kita, orang-orang Minahasa, sehingga Injil bisa masuk di tanah Minahasa. Tuhan melalui kitab suci atau Alkitab diajarkan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Allah yang telah menjadikan dunia dan segala isinya. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, dan di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kita semua, bahkan menyertai pekerjaan gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini semua terjadi karena kuasa mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita mengakui, meyakini bahwa mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang ini. Nah, karena itu saudara, bacaan kita yang sudah sangat familiar dalam kitab Injil Markus ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu semua adalah karena mujizat Tuhan yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah, Dia berkuasa atas segala-galanya. Karena Dia yang menjadikan alam semesta, bahkan kita manusia. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, yang tidak mungkin sekali lagi bagi kita manusia mungkin menjadi nyata di hadapan Tuhan. Karena Allah punya kedaulatan, punya otoritas penuh atas semua apa yang Ia jadikan. Nah, perenungan kita saudara dalam kitab Injil Markus ini menceritakan bahwa Yesus, Dia ada bersama dengan murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya memberikan laporan tentang apa yang mereka sudah lakukan, mereka sudah kerjakan, dan apa yang sudah mereka ajarkan. Nah, kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa mereka harus beristirahat ke suatu tempat. Walaupun dikatakan bahwa karena pekerjaan, karena tugas tanggung jawab, karena pelayanan, mereka sampai tidak makan. Namun saudara, disadari bahwa itulah tugas sebagai seorang rasul, sebagai seorang ebed Yahweh, sebagai seorang dulo, sebagai seorang hamba Tuhan yang terus melayani, tapi terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, ada orang banyak di sekitar Tuhan Yesus. Mereka selalu rindu ada di dekat dengan Tuhan Yesus untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan, baik kesembuhan tetapi juga pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka.
Karena itu ketika mereka pergi ke tempat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk mereka beristirahat, orang banyak pun mengikut Yesus, mendapatkan pengajaran. Dan Tuhan Yesus memang mengajar, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Injil Markus ini. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa hari sudah malam. Dan murid-murid Yesus katakan kepada Tuhan Yesus agar supaya menyuruh orang yang banyak ini agar supaya mereka pulang untuk mencari makan. Karena murid-murid juga harus makan. Karena dikatakan di awal mereka tidak sempat makan. Mereka butuh istirahat. Namun saudara, pikiran manusia tidak sama dengan pikiran Tuhan Allah. Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid harus memberi orang banyak itu makanan. Sementara murid-murid tahu bahwa mereka tidak punya makanan. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara-saudara, memang sangat manusiawi. Mereka berpikir mana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh orang sebanyak itu, 5.000 jiwa. Belum perempuan dan anak-anak. Ini baru hitungan laki-laki. Namun saudara yang kekasih, luar biasa. Tuhan Yesus dia sanggup melakukan mujizat yang besar. Tuhan Yesus dia tidak menyuruh orang-orang yang banyak ini pulang untuk mencari makan, mendapatkan makanan. Tetapi Yesus dia menyuruh orang banyak ini duduk berkelompok. Dikatakan ada yang 100 orang, ada yang 50 orang. Dan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, menengadah ke atas, mau menyatakan tentang berkat sorgawi yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus Kristus, agar supaya itu semua diberikan kepada orang banyak yang mendengarkan pengajaran Yesus, yang mengalami kesembuhan oleh karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ternyata saudara, luar biasa, perkara yang sangat besar dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang banyak itu bisa makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan dikatakan sisanya ada 12 bakul. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, bahwa pikiran manusia tidak sama dengan pikiran Tuhan. Tetapi pikiran Tuhan adalah pikiran yang mendatangkan damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap yang percaya, bagi setiap yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah hal yang sangat spektakuler, saudara. Kalau bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu menjadi mungkin. Karena hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, maka sisanya 12 bakul, 5.000 laki-laki di luar perempuan dan anak-anak bisa kenyang, bisa makan. Inilah kebesaran kuasa Tuhan. Inilah kedahsyatan kuasa Allah yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat disamai, dilampaui oleh manusia siapapun, karena Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui narasi Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai 44 dalam tema kamu harus memberi mereka makan. Pertama, saudara, dari narasi ini kita diingatkan bahwa manusia butuh istirahat. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid setelah mereka bekerja mengajarkan firman Tuhan, mereka butuh istirahat. Nah, artinya saudara, ini mau menyatakan keterbatasan kita, mau menyatakan kelemahan kita, menyatakan kekurangan kita manusia, kerapuhan kita. Bahwa manusia, saudara, tidak hebat sama dengan Tuhan, karena itu butuh istirahat. Di dunia ini tidak ada manusia Superman, tidak ada Superwoman. Itu hanya ada di dunia maya, di film-film. Tapi di dunia nyata tidak ada yang dikatakan manusia super. Sehebat apapun, sekaliber apapun, tetap terbatas. Tetap
memiliki kekurangan, rapuh saudara. No? Itulah kita manusia. Karena itu memang kita butuh juga istirahat. Kita harus mengakui kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan sebagai Sang Khalik, sebagai Sang Penjunan yang menjadikan kita. Dan kita mengakui bahwa kita ini hanyalah ciptaan Tuhan. Butuh kekuatan. Dan kekuatan kita adalah Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup bahkan mati kita. Tapi berkuasa penuh, berdaulat penuh atas segala apa yang Ia jadikan, alam semesta, dunia dan segala isinya. Kemudian saudara, hal yang kedua yang kita peroleh dari bacaan kita ini, bahwa Tuhan Dia mengubah mindset manusia, bahwa manusia jangan hanya mencintai diri sendiri, tapi juga harus memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Nah saudara, para murid, mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena mereka dalam keadaan lapar, lelah, mereka ingin menyendiri sehingga mengatakan kepada Tuhan Yesus, suruhlah orang banyak ini pulang supaya mereka bisa mendapatkan makan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mau katakan bahwa jangan berpikir seperti itu. Mereka harus memberi makan orang banyak ini. No? Walaupun mereka belum makan, mereka masih lapar, mereka capek lelah karena tugas pelayanan. Tetapi dari sini kita belajar, kita ini adalah makhluk teologis ciptaan Tuhan. Tapi kita juga adalah makhluk sosial. Kita jangan hidup sendiri, tapi kita harus hidup berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan peduli terhadap orang lain. Jangan kita menjadi angku dengan apa yang kita miliki. Jangan kita tinggi hati. Jangan kita sombong. Jangan kita hidup melangit. Tapi kita harus membumi. Artinya punya kepekaan. Punya kepedulian terhadap orang lain. Saudara, memberi ketika kita ada, itu adalah hal yang biasa. Tetapi memberi ketika kita tidak punya apa-apa, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah itu semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk kita supaya kita memperoleh keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara, firman ini mengajarkan kita, siapapun kita, mari kita melihat di sekeliling kita, di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita berbagi dengan mereka. Jangan hanya saudara, kita hanya mementingkan diri sendiri. Sebab ketika kita mementingkan diri kita sendiri, kita akan kehilangan kasih terhadap orang lain. Tapi ketika kita mengasihi orang lain sama dengan kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu juga adalah salah satu perintah dari Tuhan Yesus. Karena itu firman ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi egois, untuk tidak lupa diri, untuk tidak angku dan tidak sombong. Tetapi kita harus rendah hati. Sekali lagi mari kita membumi, jangan kita melangit. Kemudian saudara, hal yang ketiga yang kita dapat dari pesan firman Tuhan melalui Injil Markus pasal 6 ini, bahwa seperti orang banyak yang selalu ingin berjumpa, bertemu bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita juga harus demikian. Kita punya kerinduan untuk selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, agar supaya Tuhan memberi kita makanan jasmani, makanan spiritual, makanan rohani. Mari kita memiliki saudara kerinduan seperti orang banyak ini, selalu ada dengan Tuhan Yesus, supaya kita menjadi kenyang dan kita bisa survive, tetap hidup. Nah saudara, itu yang dilakukan oleh orang banyak. Dimanapun Yesus berada, mereka terus mencari Yesus dan ingin bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga Yesus mengenyangkan jiwa mereka, Yesus mengenyangkan tubuh mereka. Mereka dikuatkan dengan firman, tapi juga dikuatkan dengan makanan jasmani, 5 roti dan 2 ikan. Maka demikian pun saudara kehidupan kita. Ketika kita selalu mencari hadirat Tuhan,
ketika kita selalu ingin ada bersama dengan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan membuka tingkap langit, memberkati kita semua. Apa yang kita upayakan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan, pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita mau hidup bersama dengan Tuhan Allah. Tidak ada yang mustahil, saudara. Kita percaya kerinduan kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat. Tetapi ketika kita hidup jauh dari Tuhan, maka kehidupan kita ini akan sia-sia, terasa hambar, terasa hampa, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, sama dengan lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita merasa tenang. Dalam situasi, dalam problem, dalam gumul hidup apapun, dekat dengan Tuhan kita menjadi tenang, mencari hadirat Tuhan, sehingga kita selalu mendapat inspirasi yang baik, lakukan apa yang benar, dan memanage hidup ini, memanfaatkan hidup ini, menyusun strategi di kehidupan ini dengan baik, supaya berkat Tuhan melimpah ruah dalam hidup kita semua. Dan yang terakhir, saudara, seperti yang sudah disampaikan dan saya kira sudah sering kali kita dengar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Itulah yang kita saksikan dalam bacaan kita, saudara, bahwa tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh ribuan orang, orang yang sangat-sangat banyak. Tetapi karena mujizat Tuhan, maka 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu, saudara, ketika kita memahami Tuhan, bukanlah seperti ilmu eksata. 5 tambah 2 pasti 7. 2 tambah 5 pasti 7. Tetapi saudara, ini dikatakan 5 tambah 2 adalah 12. 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Itu adalah iman. Iman kita, keyakinan kita, percaya kita bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar. Karena itu, saudara, dalam perjalanan kehidupan, saya kira kita banyak kali mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kadang, saudara, kenyataan yang kita hadapi itu terlalu berat, terlalu sulit. Pergumulan yang kita rasakan itu sangat luar biasa. Kita tak mampu lagi untuk menghadapinya. Sehingga kadang-kala orang kurang menangis, kurang air mata yang bicara Tuhan, saking beratnya pergumulan kita. Tapi yakin, saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, ketika kita berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita menangis air mata kita ditampung oleh Tuhan di kirbatnya Tuhan, Dia akan menggantikan sukacita yang besar. Kita akan mampu melewati persoalan-persoalan kehidupan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Karena itu, saudara, mari dalam kerendahan hati kita ikut Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan berproses dalam kehidupan kita. Sebab, saudara, orang yang dikasihi Tuhan selalu dibentuk oleh Tuhan. Ketika saat ini, saudara menangis, saudara tidak tahu lagi berbuat apa-apa karena sakit yang menahun, karena masalah ekonomi, karena persoalan rumah tangga suami istri, juga persoalan dengan anak-anak. Saudara, pakai lutut kita. Karena lutut kita masih kuat, mari kita selalu melipat tangan, dan kita selalu bermohon dalam doa kepada Tuhan, agar supaya Tuhan melihat kita. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu effort kita, upaya kita untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita setia seperti Abraham, setia seperti Yusuf, setia seperti Ayub.
Tuhan menambahkan 2 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh Ayub. Nah, karena itu saudara, percaya mujizat Tuhan akan kita alami ketika kita ada dalam kesetiaan kepada Tuhan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, sekalipun masalahmu besar saudara seperti lautan, seperti samudra sangat luas, tapi pandanglah ke atas. Cakrawala yang lebih luas saudara, itu adalah tanda bahwa penyertaan Tuhan lebih dahsyat. Kasih setia Tuhan sangat hebat. Dan saat ini kita sementara ada di padang gurun, kita dihentar Tuhan untuk menikmati oase, untuk menikmati mata air di padang gurun sebagai tanda bahwa Tuhan Immanuel ada bersama dengan kita. Siapapun kita saudara, ketika kita dipilih oleh Tuhan melewati padang gurun, melewati lembah kekelaman, maka kita adalah orang-orang yang istimewa, adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menyaksikan kebesaran mujizat Tuhan. Karena itu apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Asalkan kita tetap setia, andalkan Tuhan, yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan kami menyadari keberadaan kami. Kami mengakui kedaulatan Tuhan berkuasa atas hidup kami. Karena itu ketika kami punya persoalan, punya pergumulan, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Mujizat-Mu ada, 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul, adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberi makan kami, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dimanapun kami berada. Karena itu hamba-Mu menyerahkan mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, dalam situasi gumul apapun, dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video. Tuhan memberkati. Amin.